Partai Golkar tengah diambang dilema untuk memajukan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kontestasi pemilihan kepala daerah khusus Jakarta 2024. Elektabilitas Ridwan Kamil yang diharapkan bisa menyaingi incumbent Anies Baswedan justru belakangan malah merosot. Lalu mengapa Golkar tak segera saja memutuskan Ridwan Kamil berlaga di Pilkada Jawa Barat? Sudah bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan analis politik Adi Praitno. Mas Adi, Bang Doli, selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Doli. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bang Doli, dengan elektabilitas Ridwan Kamil yang belakangan ini merosot, apakah masih tetap mau memaksakan RK ini untuk maju di Pilkada Jakarta, Bang Doli? Iya, kan kita masih punya cukup waktu ya, masih ada 2 bulan lagi sebelum pendaftaran di 27 sampai 29 Agustus. Nah, jadi kita akan lihat nanti survei-survei berikutnya seperti apa ya. Yang jelas Ridwan Kamil sampai sekarang masih terus jadi perbincangan ya, baik itu di Jawa Barat maupun di Jakarta. Nah, nanti kita lihat hasil berikutnya seperti apa. Dan yang paling penting sebetulnya harus dipahami bahwa Golkar ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju, ya. Dan kita udah membangun kesepahaman, ya, bahwa kita kemarin punya cerita yang cukup sukses, cukup indah pada saat menghadapi Pilpres. Nah, oleh karena itu kita sepakat sebisa mungkin koalisi ini kita akan jaga terus ya selama 1 periode di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini. Nah, apalagi termasuk menghadapi event-event politik seperti pilkada gitu. Walaupun juga kami menyadari bahwa dalam pilkada ini tidak bisa juga sebetulnya konfigurasi politik ya, peta politik nasional itu bisa dijiplak bulat-bulat ke daerah gitu, karena memang dinamikanya berbeda, bahkan hasil pemilihnya, hasil pileknya pun juga berbeda ya. Nah, jadi ini yang juga nanti akan menjadi ya PR kita di dalam Koalisi Indonesia Maju untuk bisa diselesaikan. Apakah RK masih bisa bersaing dengan Anies di Jakarta menurut Golkar, Bang Doli? Ya, segala kemungkinan masih bisa terjadi ya. 2 bulan apa saja bisa, dinamika apa saja bisa terjadi gitu. Kan ini juga sudah masuk wilayah politik ya. Ya, politik itu kan day to day, second to second juga bisa berubah gitu. Nah, makanya nanti kita lihat perkembangan sampai terakhir ya, mungkin di awal-awal Agustus lah nanti kita baru bisa lihat kesimpulannya seperti apa. Ya, Mas Adi, dengan survei yang menyatakan Kang Emil merosot begitu, apakah tidak lebih baik Kang Emil di Jawa Barat saja begitu diputuskan dengan cepat ketimbang kemudian berlaga di Jakarta, Mas Adi? Ya, saya kira memang menunggu bulan Agustus adalah waktu yang sedang dikalkulasi betul, khususnya bagi Golkar untuk segera memutuskan apakah Ridwan Kamil di Jakarta dan di Jawa Barat. Tapi sebenarnya kalau mau jujur Mas, suasana hati Golkar itu lebih berkehendak sebenarnya jika Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Pertama, karena faktor di Jawa Barat itu Ridwan Kamil approval ratingnya tinggi, penerimaannya cukup kuat, dan elektabilitasnya di atas rata-rata. Nah, sementara di Jakarta ini kan bukan perkara mudah. Nama-nama besar seperti Anies dan Ahok itu adalah nama yang saya kira memang masih memiliki basis elektabilitas yang cukup solid dan cukup kuat. Jadi residu 2017 yang lalu saya kira itu akan kembali terulang, di mana basis-basis loyalitas para pendukung Ahok dan Anies akan kembali mengemuka andai kedua orang ini kemudian mendapatkan tiket untuk maju dalam gubernur. Oleh karena itu ini yang sepertinya sedang dihitung betul oleh Golkar ya, bahwa ada kalkulasi politik yang diukur, terutama untuk melihat secara rasional kira-kira seperti apa Ridwan Kamil untuk dimajukan di Jakarta ataupun di Jawa Barat. Tapi pada saat yang bersamaan, memang rumitnya itu adalah soal kesepakatan Koalisi Indonesia Maju yang selalu mengatakan akan selalu solid ya untuk bersama-sama dalam sejumlah pilkada. Tapi yang paling penting, sekalipun ada komitmen bersama dalam KIM, selalu solid, kerjasama. Yang paling penting bahwa siapapun kader yang diusung adalah mereka yang sebenarnya memiliki basis elektabilitas di daerah itu dan harus diukur rasional, di mana tingkat kemenangannya itu bisa dipastikan. Misalnya begini, kalau kemudian Ridwan Kamil dipindahkan ke Jakarta, bagi saya ini satu perjudian yang tidak gampang. Tak ada jaminan bagi Ridwan Kamil bisa mengalahkan Anies Baswedan di Jakarta. Pada saat yang bersamaan misalnya, kalau tidak ada Ridwan Kamil di Jawa Barat,
Sebut saja misalnya ada calon lain yang dimunculkan oleh Kim, sebut saja mungkin Deddy Mulyadi ataupun kader PAN seperti Bima Arya ataupun Desi Ratnasari, itu tidak ada jaminan untuk memenangkan pertarungan di Jawa Barat. Karena Mhm. variabel-variabel partai lain seperti PDIP, seperti PKS, mungkin juga akan Nasdem, ini bisa berfungsi untuk mengalahkan calon yang diusung oleh partai dari gabungan dari Kim. Jadi ini yang mestinya harus dihitung betul oleh Kim. Jangan sampai melakukan satu perjudian politik di Jawa Barat tidak untung, di Jakarta pun Ya. juga tidak untung. Karena kalau ditinggalkan Ridwan Kamil di Jawa Barat, saya kira dari kubu Kim itu tidak ada figur-figur populer yang cukup mentereng, yang relatifly tak ada lawan tanding. Sebut saja misalnya Pak Deddy Mulyadi. Betul Pak Deddy Mulyadi dibandingkan yang lain, surveinya per hari ini memang relatif lebih unggul. Tapi kan elektabilitas Pak Deddy Mulyadi itu belum mencapai angka psikologis dan masih di bawah satu digit. Oleh karena itu bagi saya ini riskan sebenarnya kalau kemudian harus dipaksakan Ridwan Kamil di Jakarta. Dalam konteks itulah saya kira negosiasi politik di internal partai-partai koalisi Kim ini menjadi harus lebih terukur. Kalau memang berdasarkan survei internal partai-partai Kim itu Ridwan Kamil lebih mungkin memenangkan di Jawa Barat, mestinya itu yang harus dipertebal. Dan pada saat Ya. yang bersamaan di Jakarta misalnya, Kim ini harus mulai berpikir opsi-opsi lain, memunculkan nama lain di luar Ridwan Kamil. Gerindra Mhm. misalnya punya nama kader banyak kan, ada Riza Patria, mantan Ya. wakil gubernur, ketua DPD Gerindra. Saya kira ketua DPD Gerindra saat ini, saya kira mereka punya pengalaman yang cukup menarik ya untuk bertarung di Jakarta melawan Anies Baswedan. Atau misalnya Mhm. mengusulkan Budi Juwandono kembali, anak muda, ganteng, dan kemudian sangat digandrungi misalnya oleh kalangan-kalangan milenial. Mestinya dicoba. Bahkan ada nama Kaisang Pangarap yang saya kira sudah cukup umur sesuai dengan putusan Mahkamah Agung untuk dimajukan di Jakarta melawan Anies Baswedan. Itu adalah Ya. opsi-opsi yang paling mungkin dimainkan untuk Mhm. mengukur Mhm. sejauh mana kekuatan politik Kim di Jakarta secara umum. Itulah yang saya sebutkan. Karena kalau Ridwan Kamil ke Jakarta, di Jawa Barat ditinggalkan, dua-duanya ini bisa menjadi pertaruhan yang tidak mudah, Mas. Karena Mhm. sama-sama melakukan satu pertarungan di mana para kontestannya ini memulai sesuatu dari bawah. Mhm. Mhm. Bang Doli, apakah itu memang yang terjadi sekarang ini, bahwa Golkar itu tersandera begitu dengan Koalisi Indonesia Maju? Golkar maunya RK di Jawa Barat saja, tapi karena tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, jadi harus menunggu keputusan dari koalisi, Bang Doli. Saya kira bukan seperti itu ya narasinya ya, bahwa kita ini sudah ada kesepakatan yang seperti saya katakan tadi, dan kita ingin menang sama-sama ya. Jadi saya kira betul nanti pada, kan begini, masing-masing partai politik tentu punya kalkulasi. Mhm. Dan saya kira memang kalau menghadapi kompetisi, ya mana ada kita menghadapi kompetisi tidak ingin menang. Semua kan tentu ingin menang. Mhm. Jadi kalaupun nanti kita harus masing-masing kalkulasi partai politik ini, termasuk kalkulasi Golkar, saya kira juga nanti akan harus dibuka ya di atas meja secara bersama dengan pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang lain ya, bahwa kalau kita mau menang di Jakarta rumusnya harus seperti ini. Kalau kita mau menang di Jawa Barat konsepnya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang juga saya kira harus nanti juga menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan bersama di antara Koalisi Indonesia Maju. Jadi kita juga apa namanya, tidak mungkin ya mencalonkan seseorang sepakat, tapi kita tahu semuanya peluangnya lebih kecil dibandingkan misalnya dengan kita mempunyai tokoh yang kemudian kita tahu di daerah itu sudah punya potensi untuk menang gitu. Jadi saya Ya. kira dan kami yakin ya bahwa Koalisi Indonesia Maju ini juga punya pemahaman yang sama tentang itu, bahwa kita at the end semuanya ingin menang. Mhm. Bang Doli, tapi bukankah tidak hanya Partai Golkar, tapi kemudian partai-partai lain dalam Koalisi Indonesia Maju bahwa juga pasti sepakat bahwa ketika Ridwan Kamil ditaruh di Jawa Barat sudah pasti menang begitu karena elektabilitasnya tinggi. Kalau misalnya memang semua sudah sepakat seperti itu, kenapa kemudian tidak segera saja mengumumkannya begitu? RK di Jawa Barat saja, Bang Doli. Iya, iya, tapi kan kita berpikirnya semua, ya. Hmm. Artinya yang dibahas oleh Koalisi Indonesia Maju dan pimpinan Koalisi Indonesia Maju itu kan bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa Barat, tapi semua daerah. Jadi tentu kalau misalnya kita putuskan Ridwan Kamil misalnya di Jawa Barat, kita tentu harus juga punya opsi lain ya untuk di Jakarta.
Makanya saya setuju tadi misalnya mungkin kita perlu mempertimbangkan nama-nama lain ya, nama-nama baru yang juga punya punya potensi untuk kita dorong elektabilitasnya supaya naik ya. Contoh tadi misalnya ada nama Riza Patria yang juga punya pengalaman ya jadi Ya. wakil gubernur, kemudian sekarang malah ketua Gerindra Jakarta gitu. Dan mungkin nama-nama yang lain. Ini yang saya kira perlu dilakukan. Jadi kita buka saja ada opsi-opsi baru, ada nama-nama baru yang mungkin sudah bisa diserahkan ke publik untuk diuji ya sejauh mana penerimaan masyarakat Jakarta terhadap nama-nama itu di luar nama-nama yang sekarang sudah muncul. Mas Adi, kalau menurut Anda peluang untuk kemudian Ridwan Kamil membaca situasi pada saat ini ditaruh di Jawa Barat itu seperti apa sih, Bang Mas Adi? Ya kalau kita membaca angka-angka survei, Ridwan Kamil siapapun yang dilawan relatifly agak mudah untuk memenangkan pertarungan. Jadi itu yang sepertinya membuat Golkar itu secara gestur politik lebih condong ingin memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Di bawah Ridwan Kamil persis itu ada namanya Pak Deddy Mulyadi, tapi kan selisihnya hampir 2 digit. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 6 bulan, rasa-rasanya kalau kita menggunakan analisis survei, sulit bagi figur lain untuk menyaingi apalagi bisa memenangkan Ridwan Kamil dalam konteks pertarungan secara terbuka. Ini yang saya kira memang partai-partai yang ada di KIM harus membaca. Ini kan harus dibaca bahwa Ridwan Kamil bukan hanya sebatas kemenangan Golkar, tapi harus dibaca sebagai kemenangan kolektif kolegial yang bisa diklaim juga kemenangannya Gerindra, kemenangannya PAN, dan bisa juga kemenangan PSI dan PAN. Yang saya kira ini yang kemudian menurut saya tiket yang kemudian harus diamankan terlebih dahulu. Ketimbang misalnya terus memaksakan Ridwan Kamil, tapi soal opportunity menang di Jakarta itu gelap gulita, nggak ada bayangan. Dulu memang Ridwan Kamil elektabilitasnya sempat muncul secara signifikan. Ya. Bahkan sempat mengalahkan Anies Baswedan ya, karena dulu orang tidak pernah berpikir Anies itu akan kembali maju di Jakarta. Seakan-akan Anies ini hanya selesai setelah Pilpres dan memilih untuk menjadi tokoh nasional dan tidak tertarik untuk maju kembali untuk yang kedua kalinya. Tapi kan ketika Anies mendeklarasikan diri diusung oleh PKB, maka pemilih-pemilih loyal Anies kemudian muncul dan mereka semakin mengeras dan menjadikan Anies sebagai sosok yang per hari ini cukup leading elektabilitasnya. Termasuk Ahok. Ahok dulu kan dianggap sudah wassalam karir politiknya setelah kalah dari Anies, dianggap terkait dengan isu penistaan agama. Tapi ketika PDIP memunculkan nama Ahok kembali, loyalis-loyalis Ahok ini kembali mengeras, mereka kemudian terkonsolidasi bahwa Ahok itu punya potensi juga untuk maju dalam Jakarta dan potensial head to head secara terbuka dengan siapapun, termasuk dengan Anies Baswedan. Ini yang kemudian bisa menjelaskan betapa pemilih Jakarta yang dulu bingung, kehilangan sosok-sosok yang dinilai punya elektabilitas tinggi, tapi ketika nama mereka muncul kembali seperti Anies dan Ahok, secara perlahan nama Ridwan Kamil itu secara perlahan mulai hilang. Karena kalau mau jujur sebenarnya wajah Ridwan Kamil itu hampir 90% itu beririsan dan terkonfirmasi lebih dekat ke Jawa Barat. Jadi mulai dari tutur, statement, bahasa, budaya, dan gaya politik Ridwan Kamil itu sangat identik dengan Jawa Barat, Mas. Oleh karena itu bagi saya, kalau Ridwan Kamil harus maju di Jakarta, kultur politiknya beda. Orang juga menganggap Ridwan Kamil itu ya kalau ke Jakarta semacam diimpor secara paksa. Karena memang style politiknya adalah style politik Jawa Barat yang saya kira secara kultur politik berbeda dengan Jakarta. Ini yang mestinya juga harus dibaca oleh Kim. Memaksakan Ridwan Kamil di Jakarta yang belum tentu menang, tentu cukup beresiko. Karena tidak ada pengganti yang signifikan untuk menggantikan figur Ridwan Kamil yang ada di Jawa Barat. Oleh karena itu inilah yang saya kira memang ke depan layak untuk kita cermati. Kalau memang Kim itu menggunakan basis survei sebagai variabel untuk mengukur siapa yang akan diusung, ya mestinya Ridwan Kamil itu sudah disudahi perdebatannya. Cukup direstui di Jawa Barat, tinggal bagaimana di Jakarta itu mencari alternatif lain. Tadi saya sudah menyebutkan sejumlah nama. Kalau mau ditambahkan Mbak Ayu Saraswati misalnya, itu juga sangat potensial. Perempuan, populer, ya muda, masih energik, dan sangat dekat dengan kekuasaan politik yang ada di Gerindra. Jadi opsi-opsi inilah yang kemudian harus mulai dipikirkan sebelum pendaftaran di bulan Agustus. Karena kemungkinan Ridwan Kamil dan Golkar keberatan maju di Jakarta itu sudah mulai kelihatan sejak awal.
Oke. Bang Doli, kalau Golkar cenderung maunya Ridwan Kamil di Jawa Barat, tapi Koalisi Indonesia Maju pengennya di Jakarta. Lalu kemudian faktor atau variabel apa yang nantinya akan menentukan di mana kemudian Ridwan Kamil ini akan ditaruh begitu? Ya, yang akan menentukan faktor peluang mana yang paling mungkin untuk bisa memenangkan Ridwan Kamil. Menurut saya itu yang paling penting ya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa ya kita ini membangun kerjasama politik kan untuk mendapatkan benefit politik ya. Benefit politik dalam pilkada itu yang kemenangan. Jadi tidak mungkin kita mau memilih atau memutuskan sesuatu, menetapkan nama orang di satu daerah yang kita tahu peluangnya itu kecil untuk menang gitu. Nah, makanya oleh karena itu kita masih punya, sekali lagi masih punya cukup waktu ya, kita lihat nanti ya apakah ada perubahan ya. Karena kalau kita lihat per hari ini ya idealnya menurut Golkar ya bahwa Ridwan Kamil itu lebih baik, lebih ideal itu menjadi gubernur kembali di Jawa Barat. Tadi kalau disebutkan soal hasil surveinya ya, approval ratingnya sangat spektakuler dan kemudian elektabilitasnya tidak ada yang menandingi di sana untuk sementara ini. Itu artinya masyarakat Jawa Barat itu lebih menginginkan ya, masyarakat Jawa Barat lebih besar menginginkan Ridwan Kamil untuk kembali tetap memimpin Jawa Barat dibandingkan masyarakat Jakarta ya. Sekali lagi per hari ini ya. Nah, kita lihat nanti perkembangan seperti apa, baru nanti itu yang menjadi dasar keputusan. Jadi sekali lagi faktornya adalah apakah nama yang kita usung bersama nanti itu punya potensi untuk menang atau tidak. Ya, Bang Doli, dan bukankah memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Ridwan Kamil di Jawa Barat? Nah, itu dia. Jadi kalau kita bedah ya soal survei itu, kenapa approval ratingnya tinggi dan kemudian elektabilitasnya tinggi? Artinya masyarakat Jawa Barat itu menilai bahwa kepemimpinan Ridwan Kamil 1 periode 5 tahun belakangan ini itu dianggap cukup sukses. Dan kenapa mereka masih memilih Ridwan Kamil? Karena mereka masih mengharapkan ya bahwa bisa jadi ada program-program yang belum tuntas ya, yang mereka sudah tahu bahwa itu akan bagus tapi belum terlaksana gitu ya. Dan mereka membutuhkan masih Ridwan Kamil untuk 5 tahun mendatang untuk menuntaskan program-program itu. Ya, jadi mereka menganggap bahwa ya dengan Ridwan Kamil kembali memimpin di Jawa Barat, mereka melihat bahwa kemajuan akan lebih terlihat lagi, lebih cepat lagi ya, pembangunan akan bisa tambah bagus gitu ya, kalau digenapi 2 periode. Oke, Bang Doli, Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.